Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di perkuliahan di pertemuan yang ke-14. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai pengertian audit SDM, norma audit, manfaat, sumber data audit SDM, laporan audit, dan rekomendasi hasil audit. Audit sumber daya manusia. Audit SDM membantu perusahaan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Menilai biaya dan manfaat praktik SDM, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM, mengidentifikasi area yang perlu diubah, dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Kerangka kerja audit SDM, tujuan bisnis, pengelolaan SDM, penentuan prioritas, pengembangan strategi SDM, aktivitas program SDM harian, evaluasi pengaruh perubahan dari hasil audit, peningkatan berkelanjutan audit SDM, dan identifikasi dan implementasi program perbaikan. Daftar periksa sumber daya manusia. 1. Struktur organisasi. 2. Uraian deskripsi posisi. 3. Rencana keberhasilan manajemen. 4. Kebijakan rekrutmen. 5. Prosedur rekrutmen. 6. Program perkenalan. 7. Penilaian kinerja. 8. Penilaian potensi individu. 9. Perencanaan jenjang karir. 10. Program pelatihan. 11. Administrasi kompensasi. 12. Fungsi Departemen SDM. 13. Perencanaan manusia. 14 catatan pribadi, 15 relevansi aplikasi komputer, 16 pemahaman iklim organisasi, 17 pembagian informasi dengan karyawan, 18 desain pekerjaan, 19 hubungan industrial, 20 kesehatan karyawan, 21 kenyamanan karyawan, 22 pelayanan karyawan, 23 pengumpulan angka statistik, 24 praktek pengunduran diri, 25 dokumentasi atau formulir, 26 keamanan, dan 27 interaksi sosial. Tujuan audit SDM, ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut antara lain. 1. Menilai efektivitas dari fungsi SDM. 2. Menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 3. Memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. 5. 4. Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. 5. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM.
Manfaat audit SDM. Beberapa manfaat dari audit SDM antara lain. Satu, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Dua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Tiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Empat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Lima, mendorong terjadinya keberagaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. 7, menentukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. 8, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. 9, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. 9, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Dan yang ke-10, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Pendekatan audit SDM. 1, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. 2, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. 3, mengukur kinerja program. Beberapa pendekatan audit SDM, pendekatan komparatif. Kita lihat tim audit sumber daya manusia membandingkan perusahaan atau divisi dengan perusahaan atau divisi lainnya guna menyingkap bidang-bidang yang berkinerja buruk. Pendekatan ini lazimnya digunakan untuk membandingkan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia spesifik. Pendekatan ini membantu mendeteksi bidang-bidang yang membutuhkan pembenaran. Yang kedua, pendekatan otoritas pihak luar. Tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian-keahlian konsultasi dari luar atau temuan-temuan riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadap aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia dievaluasi. Konsultan ataupun temuan-temuan riset dapat membantu mendiagnosis penyebab masalah-masalah yang timbul. 3, pendekatan statistikal. Dari catatan-catatan yang ada, tim audit sumber daya manusia menghasilkan standar-standar statistikal terhadapnya aktivitas-aktivitas dan program-program sumber daya manusia dievaluasi. Dengan standar matematis ini, tim audit dapat menemukan kesalahan-kesalahan pada saat kesalahan-kesalahan tersebut masih kecil berupa data yang diperkumpulkan per tahun. Metode kuantitatif seperti regresi memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga satu variabel dapat diprediksikan dari variabel berikutnya. 5, korelasi. Kita lihat di sini. Korelasi mengukur tingkat asosiasi yang ada antara dua atau lebih variabel. Diskriminan mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan antara dua atau lebih kelompok dalam suatu populasi. Pendekatan kepatuhan dengan mengambil sampel elemen-elemen sistem informasi sumber daya manusia, tim audit mencari penyimpangan-penyimpangan dari berbagai peraturan, kebijakan, serta prosedur-prosedur perusahaan melalui upaya-upaya pencarian kita. Tim audit dapat menemukan apakah terdapat kepatuhan berbagai kebijakan dan informasi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Pada saat pendekatan manajemen berdasarkan tujuan digunakan terhadap bidang-bidang sumber daya manusia, tim audit dapat membandingkan hasil aktual dengan tujuan-tujuan yang dinyatakan. Bidang-bidang berkinerja buruk dapat dideteksi dan dilaporkan. Langkah-langkah audit. Langkah atau tahapan tersebut meliputi audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program, audit lanjutan, pelaporan, dan tindak lanjut. Audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi, latar belakang, dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM yang diaudit. Dengan tujuan audit dalam audit SDM harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan survei untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Tujuan audit terdiri dari 3 elemen yaitu kriteria, penyebab, dan akibat.
Kriteria merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bertindak bagi setiap individu dan kelompok di dalam organisasi. Kriteria dapat berupa: satu, rencana SDM; dua, kebijakan dan peraturan SDM; tiga, tujuan setiap program SDM; empat, SOP perusahaan; dan lima, lain-lain. Kaus, penyebab atau kaus merupakan pelaksanaan program-program SDM dalam organisasi yang menyebabkan terjadi kondisi SDM yang ada saat ini. Penyebab ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung dan dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan berdasarkan kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan. Akibat ada yang dapat diukur secara finansial maupun non finansial. Review terhadap sistem pengendalian manajemen. Beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di bidang SDM yang perlu dicermati oleh auditor adalah sebagai berikut. Tujuan dari program. Aktivitas SDM harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Dua, kualitas dan kuantitas dari SDM yang melaksanakan program atau aktivitas kualifikasi SDM. Tiga, anggaran program. Empat, pedoman kerja persyaratan kualifikasi. Lima, spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Dan yang keenam, standar kinerja program. Audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kriteria, penyebab, dan akibat. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan tersebut berdiri sendiri atau saling terkait dengan pemahaman permasalahan yang lain. Tiga, dari berbagai kekurangan yang ditemukan, Zamroh, dari berbagai kekurangan yang ditemukan auditor kemudian menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang kembali. Pelaporan. Laporan audit harus berisi tentang informasi latar belakang kesimpulan audit. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya di mata kuliah selanjutnya. Terima kasih, tetap belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.